Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azima Idilia dengan NIM 2211062. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan kisah tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang judulnya Cahaya dari Gua Hira. Anak-anak sudah siap untuk menyimak sambil belajar? Siap, Bu! Bagus, ayo kita simak video berikut ini. Di sebuah kota yang sangat panas dan ramai bernama Makkah, hiduplah seorang lelaki yang sangat jujur dan baik hati, namanya Muhammad. Muhammad berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Makkah, yakni suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad senang menyendiri, merenung, dan berpikir tentang kebaikan serta keadilan atau bertafakur. Ia sering pergi ke sebuah gua yang sepi dan tinggi di Gunung Nur. Di sanalah ia bisa tenang dan menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Namanya adalah Gua Hira. Terletak di Gunung Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Makkah. Nah, inilah gambar dari Jabal Nur atau Gunung Nur dan Gua Hira. Nabi Muhammad SAW beruzlah untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala, perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang senantiasa menggantungkan keberuntungan hidup mereka kepada hal tahayul. Berhala-berhala serta menyembah benda langit adalah perilaku yang sejak kecil Rasulullah hindari. Jiwa raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku tersebut. Maka, tidak heran sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah. Saat berada di Gua Hira, Nabi Muhammad bermimpi seperti pagi seperti fajar yang terang di pagi hari. Dia selalu bermimpi yang sama selama malam. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Di suatu malam yang sangat sunyi dan tenang, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Gua Hira, tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang. Nabi Muhammad terkejut. Di hadapannya berdiri sosok mulia, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Malaikat Jibril muncul sambil berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Nabi Muhammad gemetar dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad dengan erat sehingga ia sulit bernafas, sembari berkata, "Iqra, Iqra, Iqra." Nabi Muhammad tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hingga Malaikat Jibril menyampaikan firman dari Allah, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad sangat ketakutan. Ia berlari keluar dari gua dan turun dari Gunung Nur. Dia pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, badannya menggigil serta berkeringat hingga sampai ke rumah. Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah istrinya, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah merasa heran dan bingung, namun ia tetap menyelimuti suaminya dengan penuh kasih sayang. Setelah Nabi Muhammad tenang, ia menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. Khadijah percaya bahwa itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ia memutuskan untuk mengajak Nabi Muhammad menemui pamannya yang bijaksana, yakni Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal berkata, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu, mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, apabila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Peristiwa luar biasa tersebut merupakan penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut, yakni dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan, yang biasa disebut peringatan Nuzul Quran. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad menunggu perintah selanjutnya yang tidak kunjung datang. Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira sebagaimana kebiasaannya. Namun, ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau pun segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu, yakni Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnu tastahsir walirabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa ditinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Wahyu ini adalah perintah langsung dari Allah agar Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Sejak saat itu, Muhammad bukan lagi hanya seorang lelaki jujur dari Makkah, tetapi seorang Rasul utusan Allah yang membawa cahaya kebenaran untuk seluruh dunia. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sabar, jujur, dan selalu merenung tentang kebaikan ketika Allah memilihnya sebagai nabi. Beliau menerima wahyu dengan penuh tanggung jawab meskipun awalnya merasa takut. Kita pun harus berusaha menjadi anak yang jujur, suka belajar, dan tidak takut untuk menyebarkan kebaikan. Nah, itulah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.